Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Tri Wahyu Handayani, NPM 1801010017, Sulistiowati Anggraini 1801010020, dan saya Yulia Adiapsari, NPM 1801010033. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan resiko pada perbankan syariah, resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas. Materi yang akan dibahas yaitu tentang pengertian manajemen resiko, resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas. Pengertian manajemen resiko. Manajemen risiko bank syariah adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul sebelum transaksi atau pemberian pembiayaan dilakukan. Alasan penting penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah yaitu 1. Risiko tidak mungkin tidak ada. 2. Dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah. Yang ketiga, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Yang keempat, faktor sejarah krisis perbankan nasional. Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar. Yang pertama, risiko yang sistematis, systematic risk, yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro. Yang kedua, risiko yang tidak sistematis, risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Untuk materi selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar itu terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar dan berpotensi merugikan portofolio bank. Yang termasuk dengan faktor pasar adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan, maka dilakukan mitigasi risiko. Di antaranya adalah dengan cara membatasi jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan, dan melakukan hedging atau lindung nilai atas posisi yang dimiliki. Mitigasi oleh bank syariah dapat dilakukan melalui dua materi, yaitu metode income smoothing dengan mitigasi, di mana bank syariah hanya boleh membentuk cadangan atau reserve secara intern yang diambil dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif. Yang kedua adalah metode income smoothing tanpa mitigasi, di mana bank syariah dapat mengurangi bagian keuntungannya untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah atau hadiah agar tingkat imbalannya kompetitif. Lalu bagaimana dengan syarat income smoothing? Di sini disyaratkan yaitu 1. Dilakukan secara terbatas. Maksudnya adalah dalam kondisi di mana loyalitas nasabah harus dijaga dengan yang disebabkan rendahnya daya saing tingkat imbalan yang diperoleh nasabah. Yang kedua adalah dilakukan apabila dalam praktiknya tidak menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dan tidak menghilangkan karakteristik bagi hasil yang didasarkan pada hasil nyata dengan memastikan tingkat imbalan tertentu. Yang terakhir adalah dilakukan dengan tidak boleh mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah kecuali disepakati dalam akad. Untuk materi yang ketiga adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit ini mencakup tiga hal, yaitu
Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, baik industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Yang kedua adalah counterparty credit risk, merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi itu yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang terakhir adalah settlement risk, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian atau statement date yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Selanjutnya adalah risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah sangat terkait dengan jenis akad pembiayaannya. Adapun akad yang terjadi di bank syariah adalah akad murabahah atau istihad, akad salam, dan akad wadiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Selanjutnya di sini ada risiko likuiditas dibedakan menjadi dua. Pertama, risiko likuiditas pasar. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Selanjutnya di sini ada 3 strategi untuk mengelola likuiditas. Yang pertama, manajemen likuiditas aset. Yang kedua, liabilities liquidity management. Yang ketiga, balance liquidity management. Jadi untuk mengelola likuiditas, bank memilih salah satu strategi dari 3 strategi di atas. Ketika bank menggunakan manajemen likuiditas aset, bank memiliki aset likuid dalam periode likuiditas positif dan menggunakan aset likuid ini dalam periode likuiditas negatif. Untuk bank Islam memiliki banyak batasan berhubungan dengan sistem yang digunakan. Bank syariah tidak dapat menggunakan bunga, yang berarti bank syariah tidak dapat memberi dan menerima bunga. Selain itu, bank syariah hanya dapat berinvestasi dalam instrumen yang sesuai dengan syariah. Bank syariah yang menggunakan transaksi syariah menjadi manajemen likuiditas lebih terbatas. Bank syariah tidak dapat berinvestasi dalam instrumen keuangan jangka pendek yang tidak sesuai syariah seperti surat berharga karena mereka membawa pendapat bunga yang dilarang dalam Islam. Bank syariah tidak dapat meminjam dari bank lain atau lembaga keuangan. Opsi itu membutuhkan pembayaran bunga atau pinjaman juga dilarang untuk bank syariah. Keterbatasan bank syariah untuk melakukan transaksi di luar ketentuan syariah memaksa bank Islam untuk lebih bergantung sumber-sumber likuiditas internal dengan memegang tingkat aset tunai yang lebih tinggi dan meninggalkan banyak peluang investasi yang menguntungkan untuk mengurangi risiko likuiditas. Selanjutnya, di sini ada beberapa hasil penelitian yang menganalisis risiko likuiditas di bank syariah. Di sini ada Diamond dan Rajan 2001 memukakan bahwa bank dapat menghadapi situasi kritis likuiditas ketika deposan menarik uang mereka pada waktu yang tidak diinginkan, terutama jika bank-bank ini memiliki aset tidak likuid. Keadaan seperti itu dapat menyebabkan goncangan likuiditas. Dan yang kedua ada Chen 2009 mengukur risiko likuiditas dan penyebabnya dalam sampel 12 negara selama periode 1994 hingga 2006.
Di sini ditemukan risiko likuiditas bersifat endogen terhadap kinerja bank dan tergantung pada aset likuid dan pendanaan eksternal, dan ekonomi makro, regulasi, dan faktor pengawasan. Yang kedua, risiko likuiditas dapat menurunkan probabilitas bank. Yang ketiga, di negara berbasis pasar, ada korelasi negatif antar kinerja dan risiko likuiditas, sementara tidak ada hubungan seperti itu di negara berbasis bank. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.